Jemaat Tuhan, kita bersyukur karena pada hari Jumat Agung ini, tanggal 10 April 2020, kita dapat beribadah, menyembah Tuhan, membaca dan mendengarkan berita kematian Yesus Kristus di kayu salib, meskipun kita beribadah di rumah kita masing-masing. Teks firman Tuhan dari buku Almanak Kristen Indonesia, Baki, disingkat Baki, yang dikeluarkan oleh PGI, adalah dari Yohanes 18 ayat 1 sampai pasal 19 ayat 25. Suatu teks yang panjang. Nah, karena itu saya mengambil, khusus bagian penyalipan, saya mengambil dari teks paralel dari Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Dan saya memberi tema mengalami dan memberitakan salib Kristus. Mengalami dan memberitakan salib Kristus. Mari kita membuka firman Tuhan dengan sikap menghormati Tuhan dan membaca narasi dari penyalipan Yesus menurut Injil Lukas. Jadi bukan Yohanes, Injil Lukas pasal 23 ayat 33 sampai 49. Jemaat Tuhan, saya membaca, jemaat Tuhan boleh mengikuti. Lukas 23 ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-olokkan dia. Mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Lalu ia berkata, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3, sebab matahari tidak bersinar, dan tabir bait Allah terbelah dua. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jemaat Tuhan, demikian pembacaan firman Tuhan. Dan Tuhan Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, seorang profesor namanya Darrell Bock, profesor Perjanjian Baru dari Theological Seminary
Dallas Theological Seminary, dia menulis tentang salib sebagai berikut. Salib pada intinya adalah tawaran anugerah pengampunan Allah bagi mereka yang menerimanya. Menerima salib berarti menolak usaha kita sebagai dasar keselamatan kita. Hubungan kita dengan Allah terjadi melalui mempercayakan diri kepada Yesus dan percaya pada karya yang telah selesai disalib. Dosa kita bukan sebagian, tetapi seluruhnya telah dihapuskan melalui pengampunan yang Yesus sediakan. Salib menawarkan suatu kesempatan untuk suatu kehidupan baru, di mana kita mengisi lembaran baru dari kehidupan yang bersih di hadapan Allah. Jemaat Tuhan, tulisan Dr. Bock adalah benar sesuai dengan apa yang Rasul Paulus tulis dalam Kolose 2 ayat 13-14 yang bunyinya demikian. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Luar biasa jemaat Tuhan. Kebenaran ini memang adalah kebenaran yang kekal. Dan karena itu kebenaran ini dimasukkan juga dalam hymn atau lagu yang terkenal, yaitu It Is Well With My Soul, ya. Nah, bunyinya begini. My sin not in part but the whole. Dosaku bukan sebagian tetapi semua. Is nailed to the cross and I bear it no more. Sudah dipakukan di salib dan aku tidak memikul lagi. Praise the Lord, oh my soul. Pujilah Tuhan, oh jiwaku. Jemaat Tuhan, jika kita percaya dengan kebenaran Alkitabiah ini, bahwa saliblah yang kita perlukan untuk kehidupan baru di hadapan Allah, maka pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah mengalami, masih tetap mengalami, dan memberitakan salib? Apakah makna salib masih menjadi pengalaman kita setiap hari dan menjadi sentral kehidupan kita, baik secara pribadi, keluarga, gereja, dan masyarakat? Jemaat Tuhan, ada seorang bishop yang namanya Bishop McDowell. Dia pernah berkata begini, aku tidak akan menyeberang ke India dan memberi India suatu teologi baru. Karena India mempunyai banyak teologi dari yang kita ketahui. Atau ke Cina dan memberi Cina suatu kode etik baru. Cina mempunyai kode etik yang lebih baik dari kehidupan etis yang kita tahu. Atau pergi ke Jepang dan memberi Jepang suatu bacaan religius baru. Karena Jepang sekarang mempunyai bacaan religius yang lebih baik daripada kehidupan religius yang kita tahu. Tetapi aku mau mengelilingi dunia berulang kali jika itu berkenan kepada Allah, untuk memberitakan kepada India, Cina, Jepang, dan Afrika, dan seluruh dunia mengenai pengalaman saya disalib. Jemaat Tuhan, jika kita semua setuju dan percaya, sebagaimana prinsip Rasul Paulus bahwa kita harus memberitakan salib Kristus, 1 Korintus 1 ayat 18. Sekarang pertanyaannya adalah, apa saja yang harus kita beritakan mengenai salib itu? Yang pasti salib menyediakan jawaban atas masalah kita, masalah manusia, masalah bangsa kita. Dan yang pasti bahwa salib Kristus adalah jembatan yang kita perlukan, yang diperlukan oleh manusia untuk berpindah dari dunia maut kepada dunia kehidupan. Tetapi berita apa tentang salib yang harus kita bawa dan sampaikan dalam pelayanan? Marilah kita membaca ulang dan merenungkan bersama-sama salah satu dari 7 perkataan Yesus di kayu salib.
Dalam Injil Lukas yang kita baca tadi ada 3 perkataan Tuhan Yesus dari salib. Sedangkan Injil Matius dan Markus 1 kali saja. Injil Yohanes 3 perkataan. Jumlahnya 7. Yang pertama, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lukas 23 ayat 34. Perkataan kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Lukas 23 ayat 43. Perkataan ketiga, ibu, inilah anakmu, inilah ibumu. Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Perkataan keempat, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Matius 27 ayat 46, Markus 15 ayat 37. Perkataan kelima, aku haus. Yohanes 19 ayat 28. Perkataan keenam, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Perkataan ketujuh, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku. Lukas 23 ayat 46. Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan satu dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu perkataan yang pertama. Dalam Lukas 23 ayat 34 yang tadi kita sudah baca. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jemaat Tuhan, perkataan ini adalah doa dari Yesus Kristus Juru Selamat kita. Dan doa Yesus ini merupakan peduli Tuhan terhadap kekerasan manusia, sehingga sangat relevan untuk kita yang menghadapi kekerasan, kesulitan di dunia ini, termasuk kekerasan dalam keluarga. Dan juga perkataan Tuhan Yesus ini relevan untuk kita di Indonesia, bahkan seluruh dunia yang sedang mengalami atau melewati kesulitan karena COVID-19. Perkataan ini merupakan sentral dari doktrin penebusan, dan doktrin penebusan merupakan sentral dari doktrin penyelamatan. Jemaat Tuhan, apa yang sebenarnya dinyatakan dalam doa Yesus ini? Perkataan pertama dari 7 perkataan Tuhan Yesus di kayu salib. Jemaat Tuhan, dalam doa ini, dalam perkataan ini, secara sederhana ada 3 kebenaran yang terkandung di dalamnya, yang apabila kita pegang teguh tiap-tiap hari, akan menolong kita untuk mengalami makna salib dan mendorong kita memberitakannya dalam pelayanan kita. Ada 3 kebenaran di dalam perkataan ini yang jika kita pegang teguh akan mendorong kita untuk sungguh mengalami makna salib, mendorong kita memberitakannya dalam pelayanan kita. Kebenaran pertama adalah tentang sifat Allah sebagai Bapa pengasih. Allah sebagai Bapa pengasih. Doa ini membuka mata manusia untuk melihat Allah sebagaimana Dia adanya. Dia adalah pencipta, Dia adalah hakim, dan lain-lain. Tetapi lebih dari semua itu, Dia adalah Bapa pengasih. Tentu ini bukan suatu pernyataan yang baru bagi kita. Semua memang sudah lama. Tetapi kita perlu diingatkan kembali. Kebenaran pertama yang kita lihat dalam doa Yesus, perkataan Yesus di salib, ya Bapa, adalah bahwa di kayu salib Yesus menempatkan Allah dalam hubungan yang benar dengan kita, yaitu sebagai Bapa pengasih. Dalam doanya yang dikenal dengan doa Bapa kami, Tuhan Yesus sudah mengajar kita berdoa dengan memanggil Bapa. Kemudian dalam doanya sebelum dia menuju ke salib, yaitu Yohanes 17, kita membaca bahwa para muridnya dan juga kita yang percaya kepadanya oleh pemberitaan para muridnya adalah milik Bapa. Kita adalah milik Bapa yang Bapa berikan kepada Yesus. Kita bisa baca dalam Yohanes 17 ayat 6, ayat 9, ayat 24. Kita adalah milik Bapa dan Bapa memberikan kita kepada Yesus Kristus. Jemaat Tuhan, kita melihat doa Yesus di salib membuka hubungan baru manusia dengan Allah, yakni hubungan anak dengan Bapa pengasih.
Luar biasa jemaat Tuhan. Salib membuka hubungan intim atau hubungan erat dan dalam dengan Allah. Bapa terlebih dahulu mengasihi kita. Yohanes 17 ayat 23 dan 26. Sebelum dia mengampuni kita. He does not change us so that he can love us. But he loves us so that he can change us. Allah tidak mengubah kita supaya dia dapat mengasihi kita. Sebaliknya Allah terlebih dulu mengasihi kita supaya dia dapat mengubah kita. Jangan dibalik. Allah tidak menuntut saudara dan saya berubah terlebih dahulu. Dia mengasihi kita lebih dulu supaya kita diubahkan. Dia dapat mengubah kita. Allah di dalam Kristus adalah Bapa pengasih. Seorang hamba Tuhan namanya Hans Ejes, seorang misionari yang melayani di Greenland. Dia selalu berkhotbah dengan penekanan bahwa Allah membenci dosa. Tetapi setelah 8 tahun tidak ada orang yang bertobat. Kemudian hamba Tuhan lain namanya John Beck menggantikan dia dan mulai berkhotbah dari Yohanes 3 ayat 16 tentang kasih Bapa yang luar biasa. Akibatnya kepala suku bertobat dan juga masyarakat suku itu. Jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, para pendeta, khotbah-khotbah dan pemberitaan yang menekankan kekudusan, Allah membenci dosa, tentu perlu. Tetapi pemberitaan kita senantiasa harus seimbang dengan pemberitaan kasih dan belas kasihan Bapa. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih. Yesus dalam keadaan menderita menyapa Allah sebagai Bapa. Ini menunjukkan bahwa penderitaan dan penganiayaan tidak dapat memutuskan hubungannya dengan Bapa. Penderitaan, penganiayaan tidak dapat memutuskan hubungan Yesus dengan Bapanya. Hubungan yang erat, yang dalam dengan Allah yang adalah Bapa pengasih, memampukan saudara dan saya untuk bertahan dalam segala kesulitan dan bahkan penganiayaan sekalipun. Hubungan erat dengan Allah, hubungan yang dalam, itulah hubungan di dalam kasih Kristus. Ini adalah kekuatan kita dalam menghadapi tantangan dan kesulitan dalam hidup kita setiap hari. Kebenaran ini menolong kita saat ini, sekarang ini, dalam menghadapi tantangan yang berat dari COVID-19 ini. Mari kita periksa hubungan kita dengan Bapa. Mari kita bergantung hanya kepadanya. Hubungan erat dalam kasih yang kekal dengan Bapa pengasih adalah alasan kita yang paling kokoh mengapa kita tetap bertahan mengikut Yesus. Bertahan dalam pelayanan meskipun menderita dan banyak kesulitan. Karena itu kita harus senantiasa berdoa agar kasih kita kepada Bapa dalam masa sulit ini bertumbuh dan semakin kuat dalam keadaan kita saat ini. Biarlah kasih kita makin bertumbuh pada masa sulit menghadapi COVID-19 ini. Ada seorang yang terkenal namanya Polikarpus. Banyak yang sudah tahu. Sebelum mengalami hukuman, dia ditanya apakah dia mau menyangkal Yesus dan bebas atau memilih Yesus dan mati dihukum. Polikarpus berkata, telah 86 tahun saya melayani Yesus. Dan dia tidak pernah berbuat jahat kepadaku. Bagaimana mungkin aku harus menghina rajaku yang telah menebusku? Polikarpus dihukum dan dibakar. Dagingnya dipotong-potong oleh nyala api. Tetapi hubungannya dengan Bapa pengasih dalam Yesus tidak terganggu sama sekali. Inilah yang harus kita teladani. Orang Kristen yang mengalami makna salib, yakni mengalami Allah sebagai Bapa pengasih, mengalami hubungan erat, intim dan dalam di dalam kasih Kristus, akan senantiasa dimampukan dalam menghadapi kesulitan, bahkan kematian sekalipun. Jemaat Tuhan, apakah kita siap menghadapi segala kemungkinan yang bisa terjadi dalam hidup kita?
mengalami Allah sebagai Bapa pengasih, dan senantiasa tinggal di dalam kasih Kristus, serta terus memberitakan kasih dan belas kasihan Kristus, merupakan persiapan kita yang paling penting. Baik kita sebagai pendeta, misionaris, atau aktivis gereja, ataupun kita sebagai anak-anak Tuhan dalam menghadapi setiap kesulitan di dunia ini. Bagaimana relasi saudara dan saya dengan Allah sekarang ini? Dia adalah Bapa pengasih. Kebenaran kedua yang harus kita pegang teguh supaya dapat mengalami dan didorong untuk memberitakan makna salib Kristus adalah tentang misi Kristus, yaitu pengampunan. Inilah kebenaran kedua yang terkandung dalam perkataan pertama Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu tentang misi Kristus, yaitu pengampunan. Apakah tujuan kedatangan Yesus? Apakah tujuan kematiannya? Dalam perjanjian lama, khususnya Yesaya 53, tadi kita membaca dalam sebagai mazmur, mengenai penderitaannya, itu sudah digenapi secara lengkap di kayu salib. Salib merupakan puncak penderitaannya, dan kata-kata Yesus dalam penderitaannya di salib tidak ada cacat, tidak ada racun dan murka yang keluar dari mulutnya. Sebaliknya, dalam keadaan menderita, Yesus memohon pengampunan. Ya Bapa, ampunilah mereka. Kalau kita bandingkan dengan reaksi kita ketika kita difitnah, dikenakan tidak adil, dikenakan rugi, bagaimana? Banyak orang reaksinya caci maki, berkata mudah-mudahan kau celaka, mudah-mudahan Tuhan hukum kau, dan seterusnya. Jemaat Tuhan, apakah ada orang Kristen yang mengikuti misi Yesus? Jawabannya adalah tentu ada. Contoh, Stefanus dalam Kisah Rasul pasal 7. Juga Polikarpus yang tadi kita dengar ceritanya. Dan juga saudara dan saya yang mempunyai hubungan erat akrab dengan Bapa pengasih dan taat kepada perintah-perintahnya. Saya mengajak kita baca Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Saya baca, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Jemaat Tuhan, kita yang taat pada firman Tuhan ini akan mengampuni orang sebagaimana kita sudah diampuni. Di kayu salib Yesus menjadi imam mendoakan mereka. Siapa saja yang terjangkau dengan doa ini? Tentu jawaban kita terarah pada mereka yang menganiaya Yesus. Tetapi lebih dari itu, para penafsir Injili menulis bahwa doa Yesus itu juga berarti bahwa dia mendoakan para muridnya yang sebagian besar meninggalkan dia. Dan bahkan doa ini menjangkau semua orang pilihannya, saudara dan saya, baik yang sudah terjangkau dalam gereja, orang-orang pilihan, dan juga atau terlebih mereka yang sedang terhilang di semua suku bangsa di dunia ini. Mereka perlu mendengarkan pengampunan. Yohanes 17 ayat 20 dan 23. Orang-orang pilihan yang tersebar di seluruh dunia, yang terhilang, yang belum mendengarkan berita pengampunan. Kita baca dalam Lukas 24 ayat 46-47. Lukas 24, 46-47. Katanya kepada mereka, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya, nah ini dia, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem.
Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasih, betapa pentingnya berita pengampunan. Dalam Lukas 6 ayat 23, 29 dan 35, Yesus mengajar para murid untuk apa? Untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya supaya mereka mengasihi musuh mereka. Dalam Matius 5 ayat 44, Matius 5 44, Yesus mengajar para muridnya, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, sekarang pengajaran Yesus itu menjadi kenyataan di dalam dirinya sendiri, di mana dia memohon pengampunan bagi orang yang menganiaya dia. Luar biasa. Pengajarannya tidak berbeda dari pengalaman hidupnya. Kata-katanya, khotbahnya, pengajarannya sesuai dengan pengalaman dan perbuatannya. Inilah integritas yang murni. Kata-kata pengajaran yang dibuktikan dalam perbuatan. Bagaimana dengan kita, para pemberita Injil, hamba Tuhan, anak-anak Tuhan? Di kayu salib, Yesus tidak meminta agar kutuk atau murka turun atas orang-orang yang memusuhi dia. Sebaliknya dia memohon belas kasihan Bapa untuk mengampuni mereka. Luar biasa. Itulah misi Yesus. Seperti yang ditulis Dr. Darrell Bock yang saya sebutkan tadi. Bahwa salib adalah tawaran pengampunan Allah bagi mereka yang menerimanya. Tentu kita mempunyai jawaban yang berbeda-beda mengenai misi Kristus. Tetapi menurut para ahli perjanjian baru bahwa misi Kristus yang paling utama adalah membawa pengampunan Allah bagi dunia ini. Apakah kita membawa misi pengampunan Allah dalam pelayanan kita? Dan apakah kita tetap hidup dalam pengampunan? Saudara-saudara, sejenak saya ingin menjelaskan tentang kata pengampunan. Kata ampunilah di sini. Ini dari bahasa Yunani yang adanya ephemi. Afiemi atau apiemi. Ada ahli bahasa yang mengatakan bahwa kata ini dari apo, dari, dan hemi, mengirim. Tapi dalam penelitian kata kita harus ekstra berhati-hati. Kata afiemi menurut leksikon yang paling banyak dipakai di seminari-seminari yaitu leksikon BDAG atau bidak atau leksikon Bauer, Danker, Ahn, and Gingrich. Mempunyai lebih dari 5 arti. Saudara-saudara, 5 arti. Bisa berarti melepaskan untuk pergi ke tempat lain. Bisa berarti menyerahkan atau give up. Seperti di bacaan kita tadi. Lukas 23:46 ketika Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Memakai kata afiemi. Juga berarti memindahkan dari satu tempat. Dan bisa berarti meninggalkan. Dan bisa berarti melepaskan atau membebaskan. Dari tuntutan yang legal atau tuntutan moral. Namun dalam doa Yesus ini, Lukas 23 ayat 34, dalam konteks di sini menurut leksikon BDAG bidak, Yesus tidak memakai arti yang lain selain kata mengampuni. Dalam arti melepaskan atau membebaskan dari keharusan, dari tuntutan yang sah atau tuntutan moral. Jadi doanya seperti ini, ya Bapa, bebaskanlah mereka dari tuntutan karena dosa mereka. Bapa, bebaskan mereka dari tuntutan karena dosa. Bayangkan kalau kita terlalu mengandalkan arti istilah Yunani, afiemi, yang mempunyai 5-9 arti. Kita bisa salah memakai arti lain dari kata afiemi. Ini misalnya kata menyerahkan. Maka doanya akan berbunyi begini. Bapa, aku serahkan mereka semuanya kepadamu. Apa yang akan terjadi jikalau itu doa Yesus? Yesus tidak berdoa seperti itu, meskipun kata Yunani yang sama yang dipakai afiemi. Misi Yesus yang terungkap dalam doa ini adalah memohon pengampunan Bapa, supaya Bapa membebaskan manusia yang percaya kepadanya dari tuntutan hukuman karena dosa. Siapakah yang dapat membebaskan manusia dari tuntutan dosa? Kita manusia tidak dapat mengampuni dosa orang atau melepaskan seseorang dari tuntutan karena dosa. Yang dapat kita buat adalah memaafkan orang itu. Tetapi untuk sungguh melepaskan orang itu dari dosanya hanyalah Allah dan anak manusia Yesus Kristus. Markus 2 ayat 10. Karena itu
untuk sungguh mengampuni sesama kita yang bersalah pada kita, kita harus memohon kepada Bapa agar Bapa melepaskan atau membebaskan orang itu dari tuntutan dosa. Jemaat Tuhan, sebelum saudara berdoa atau saya berdoa agar Bapa melepaskan orang itu dari tuntutan hukuman karena dosa, maka pada dasarnya itu bukan pengampunan Alkitabiah, bukan pengampunan Kristen. Bila seseorang yang berkata, saya punya akar pahit terhadap si A, tapi saya sudah mengampuni dia. Beberapa hari kemudian orang yang sama mengucapkan hal yang sama. Itu menunjukkan bahwa akar pahit masih ada. Mengapa? Kemungkinan besar orang itu belum memohon pengampunan dari Allah untuk si A. Meminta Allah, Bapa Pengasih, untuk membebaskan orang itu dari tuntutan dosa. Jemaat Tuhan, ada seorang hamba Tuhan namanya George Herbert. Dia menulis begini. Ia yang tidak mengampuni orang lain merusak jembatan yang ia akan lalui ke surga. Bila dia ke surga. Karena setiap orang membutuhkan pengampunan. Jemaat Tuhan sudah mengampuni, sudah memohon kepada Bapa untuk orang yang bersalah kepada kita. Sudah? Sudah memaafkan atau belum? Mengampuni orang dan masih mengharapkan hukuman Allah terjadi pada orang itu, saudara-saudara, bukanlah pengampunan Kristen. Pengampunan Kristen adalah mengampuni mereka yang menghancurkan kita, katakanlah demikian, dan sekaligus memohon pengampunan dan belas kasihan Allah bagi mereka. Jadi kita perlu pengampunan. Kristen adalah mengampuni mereka yang memfitnah kita dan sekaligus memohon pengampunan dan belas kasihan Allah Bapa Pengasih untuk mereka. Dengan kata lain, memohon Allah Bapa melepaskan orang itu dari tuntutan karena dosa. Pertanyaan untuk kita, apakah kita sudah berdoa dan memohon kepada Allah, Bapa kita, untuk melepaskan sesama pendeta yang bersalah pada kita, atau teman kita yang berkhianat kalau ada, atau istri yang bersalah, suami yang kasar, atau anak kita yang mengecewakan, atau orang tua yang diktator? Sudahkah kita memohon Tuhan bebaskan? Sudahkah kita alami makna salib ini? Kita sudah mengenal Bapak almarhum Billy Graham. Dalam khotbahnya dia mengatakan begini. Forgiveness is the gift of God because of the cross and resurrection. Pengampunan adalah pemberian Allah karena salib dan kebangkitan. Jemaat Tuhan, pengampunan yang bagaimana yang kita beritakan? Pengampunan milik kita atau versi kita? Atau pengampunan yang adalah anugerah Allah dengan cara Allah? Misi Yesus adalah memohon belas kasihan dan pengampunan Allah Bapa. Memohon pembebasan dari Allah Bapa atas tuntutan karena dosa. Jemaat Tuhan, pengampunan adalah password Kristen atau kunci orang Kristen. Itulah makna kedua dari salib Kristus. Mengalami salib berarti mengalami hubungan intim dengan Allah Bapa dalam Kristus, dalam kasih Kristus, tetapi juga berarti mengalami pengampunan dalam arti pembebasan dari Allah atas tuntutan karena dosa. Jadi jemaat Tuhan, ada 3 kebenaran yang terkandung dalam perkataan pertama dari Tuhan Yesus di salib, yang apabila kita pegang teguh tiap-tiap hari akan mendorong kita untuk mengalami salib dan mendorong kita untuk memberitakannya dalam pelayanan kita. Yang pertama tentang Allah sebagai Bapa Pengasih. Kebenaran yang kedua yaitu misi Kristus, pengampunan. Kebenaran ketiga adalah tentang kondisi manusia yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, mari kita perhatikan firman Tuhan ini. Salib membuka ketidaktahuan kita, ketidaktahuan saya akan diri saya, akan diri kita, keadaan saya yang sebenarnya. Perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu
Apa yang mereka perbuat? Waduh, mereka sudah menyalibkan Yesus. Direncanakan pula. Apakah penyaliban tidak dipersiapkan? Tentu dipersiapkan, tetapi mereka buta sama sekali. Dosa mereka yang membutakan mereka. Di balik pernyataan ini kita melihat betapa hebatnya dosa manusia. Dosa kita, dosa manusia ternyata lebih besar dari apa yang diperbuatnya. Seorang anak yang membunuh ibu kandungnya sendiri, ketika ditanya, mengapa kau melakukan itu? Dia hanya menjawab, saya tidak tahu Bapak polisi. Meskipun dia mengakui bahwa dialah yang melakukan kejahatan itu. Betapa sering kita mendengar kalimat, saya tidak tahu, saya tidak mengerti mengapa saya lakukan ini. John Dretzer, seorang profesor di seminari Mennonite di Amerika, mengatakan bahwa di dalam semua dosa kita terdapat elemen ketololan spiritual stupidity. Tetapi pengampunan Kristus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan kebutaan, menyembuhkan kebutaan dosa dan ketololan rohani itu. Yang menarik saya dari kata-kata Dr. Dretzer ini, yaitu kata ketololan, kebodohan atau stupidity. Maka saya teringat salah satu buku saya yang saya beli, ya, berjudul Mengapa Orang-orang Pintar Berbuat Hal-Hal yang Tolol. Why Smart People Do Stupid Things. Dalam buku itu dijelaskan apa yang dimaksud dengan smart people, orang-orang pintar, dan apa itu stupidity. Dalam bahasa Indonesia, ketololan atau kebodohan. Dan nama-nama yang disebutkan dalam buku itu terkejut kalau kita baca. Saya tidak perlu sebutkan. Mereka adalah orang-orang terkenal di dunia yang selalu masuk dalam berita TV yang headline news. Mereka semua adalah orang-orang pintar tapi pernah dalam hidup mereka melakukan stupid things. Hal-hal yang bodoh, yang tolol. Ini semua menunjukkan betapa ngerinya kehidupan kita ini tanpa salib Kristus. Tanpa Kristus kita semua adalah orang-orang yang buta, tidak tahu apa-apa, tabrak sana, tabrak sini. Dan menurut buku tersebut kita juga termasuk orang-orang yang bisa berbuat hal-hal yang bodoh, yang tolol. Kapan saja. Dan tanpa bergantung pada Yesus kita akan sering berbuat hal-hal yang bodoh, yang tolol. Itulah sebabnya seorang pintar, super pintar yang pernah ada di dunia ini menulis begini. Trust in the Lord with all your heart. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. And do not lean on your own understanding. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu. Acknowledge Him in all your days, in all your ways, and He will make your path straight. Akuilah Dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Kita tahu itu dari Amsal 3 ayat 5 dan 6. Jemaat Tuhan yang Tuhan Yesus kasih, salib menolong kita semua. Entah kita orang pintar, setengah pintar, atau pintar-pintaran dari stupidity, dari kebodohan. Yakni supaya kita hanya bergantung kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus Kristus yang adalah hikmat Allah. Jemaat Tuhan, dalam doa Yesus di salib ini, keadaan atau kondisi manusia dibukakan dengan jelas. Bahwa sebenarnya manusia lebih jahat dari yang kita pikirkan. Tetapi ini berita sukacita. Pengampunan di salib mengusir kebutaan, kebodohan, ketololan kita karena dosa. Kasih Allah dalam Yesus Kristus mengampuni kita dan menyucikan kita. Kalimat berikutnya apa? Dari segala kejahatan kita. Di salib, setiap orang akan melihat ketidakberdayaannya, kejahatannya yang luar biasa. Sehingga orang yang sungguh mengalami salib akan berkata, aku tidak mampu tanpa Engkau Yesus. Karena itu aku hanya bergantung sepenuhnya kepadamu ya Yesus, penebusku.
dan juru selamatku. Itulah doa orang yang telah mengalami salib Kristus. Tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yohanes 15 ayat 5. Rasul Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20 yang terkenal, aku telah disalibkan bersama Kristus. Dan bukan aku lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Itu terjemahan bebas dari New International Version. Martin Luther mengalami pembaruan hidup secara pribadi. Karena dia mengalami makna salib dalam hidupnya. Luther menjadi pembaru gereja karena pengalaman salib. Apakah pengalaman saudara disalib mendorong saudara untuk semakin bergantung kepada Tuhan Yesus? Not I, but Christ. Bukan aku lagi, tapi Kristus. Apakah yang kita beritakan mengenai kondisi dan keadaan manusia mengenai keadaan kita? Hari ini jemaat Tuhan adalah hari Jumat Agung. Hari di mana kita mengingat kematian Kristus di salib. Di salib dia memikul dosa kita di dalam tubuhnya. Nas pembimbing kita yang tadi dibacakan 1 Petrus 2 ayat 24 berbunyi, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Betapa pentingnya pengalaman salib jemaat Tuhan, supaya kita boleh memberitakan apa yang kita sudah alami. Karena itu marilah kita mengalami kembali apa yang dikatakan Tuhan Yesus di kayu salib. Apa yang didoakan oleh Yesus di salib. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Perkataan doa ini mencakup 3 kebenaran yang harus kita pegang teguh. Kebenaran pertama adalah tentang sifat Allah sebagai Bapa pengasih. Kebenaran kedua yang kita perlu pegang teguh adalah tentang misi Kristus, yaitu pengampunan, saling mengampuni. Dan kebenaran ketiga adalah tentang kondisi manusia, kondisi kita yang sesungguhnya. Jemaat Tuhan, berdasarkan kebenaran-kebenaran dari doa Tuhan Yesus di kayu salib ini, marilah kita membuat komitmen, suatu janji penyerahan untuk memberitakan salib dan pengalaman di salib dalam seluruh pelayanan kita ke depan. Pertama, mari kita mengoreksi hubungan kita dengan Allah. Apakah hubungan kita seakrab, seerat hubungan anak dengan Bapa pengasih? Apakah dalam pemberitaan kita senantiasa memberitakan bahwa Allah adalah Bapa pengasih? Mari di masa-masa yang dimana kita dapat punya banyak waktu di rumah, mari kita mengoreksi diri kita. Yang kedua, marilah kita mengoreksi diri kita. Apakah kita selalu mengalami pengampunan di dalam Yesus dan senantiasa tinggal dalam pengampunan? Apakah dalam pemberitaan kita terus memberitakan bahwa di dalam Yesus ada pengampunan sejati. Dalam Yesus ada pengampunan sejati. Ada pembebasan dari tuntutan dosa. Apakah itu yang kita beritakan? Yang ketiga, marilah kita senantiasa menyadari betapa jahatnya dan betapa bodohnya, tololnya kita tanpa Yesus Kristus. Dengan rendah hati kita akui itu. Dengan kesadaran ini marilah kita senantiasa bergantung hanya pada anugerah pengampunannya, serta mengucap syukur atas darah Yesus yang telah menebus kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita beritakan kuasa pengampunan di salib yang dapat mengusir segala kebutaan dan kebodohan kita karena dosa. Jemaat Tuhan, meskipun sakramen perjamuan kudus di hari Jumat Agung 2020 ini kita tunda karena masalah COVID-19, tetapi kita tetap mengingat penderitaan Yesus Kristus yang telah menderita dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami boleh mendengarkan berita tentang salib Kristus. Terima kasih karena dengan berita ini kami boleh merasakan dan mengalami bahwa memang kasih-Mu Bapa luar biasa atas kami. Engkau menyelamatkan kami, memindahkan kami dari maut kepada kehidupan. Terima kasih karena dengan berita ini kami boleh mengenal tentang berita pengampunan, bahwa Engkau sudah mengampuni kami, supaya kami juga mengampuni orang lain. Tolonglah kami Bapa, sebelum kami maju giat terus dalam pelayanan, kami tidak lakukan itu sebelum kami mengampuni orang lain. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami juga ditunjukkan betapa jahatnya kami tanpa Engkau, betapa bodohnya kami tanpa Engkau. Biarlah kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati dan mengalami salib Kristus, diubahkan dan didorong untuk memberitakan salib Kristus, memberitakan Bapa Maha Pengasih, Allah Bapa Pengasih, memberitakan pengampunan Kristus di kayu salib, dan memberitakan bahwa orang sejahat apapun dapat diampuni kalau datang kepada Kristus. Berkati kami semua lewat firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.